Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu ba'da an dzakara hadhihi al-hikayata. Berkata Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu an setelah menceritakan hikayat ini, cerita ini, yaitu cerita tentang Abu Yazid Al-Bustami yang ditawari, yang bertemu, kemudian ditawarkan mau apa aja minta, tapi kemudian beliau nggak mau minta apa-apa, sekalipun ma'rifat juga beliau nggak mau minta. Maka Allah kemudian menjawab, anta abdi haqqan, engkau benar-benar hambaku. Memang hamba yang sesungguhnya itulah adalah hamba yang tanpa pamrih. Dia menyembah Allah, dia ibadah kepada Allah bukan karena pengen minta, bukan karena pengen ada timbal baliknya. Itu namanya hamba yang sesungguhnya. Kalau masih ada timbal baliknya, saya sholat dapat apa, saya puasa dapat apa, berarti baru hamba-hambaan. Baru hamba-hambaan yang biasa ditulis hamba Allah 5.000. Kalau hamba-hambaan gitu. Kalau beneran 1M tapi hamba Allah, ada nggak tuh 1M? Hamba Allah. Kalau ini hamba yang sesungguhan, hamba yang sesungguhnya adalah ketika beribadah dia menyembah Allah, tidak minta apa-apa. Terus apa yang diinginkan? Allah saja yang diinginkan. Nah, setelah menceritakan tentang kisah ini, kisah Abu Yazid Al-Bustami ini, maka Syekh Abu Thalib Al-Makki berkomentar. Berikut komentar beliau. Fahadha halu abdin fanin. Ini adalah keadaan seorang hamba yang sudah fana, seorang hamba yang sudah sirna an nafsihi, dari diri sendiri. Makhudun idh kana rabbuhu azza wa jalla lahu mujidan. Dia diambil karena Allah azza wa jalla itu sudah mewujudkannya. Tola maqamuhu, panjanglah makom atau posisi si hamba fil maqamati, dalam beberapa posisi atau beberapa makom. Faqasurat an wasfihi as-sifatu, maka menjadi singkat bagi mensifati hamba apa sifat-sifat haqqalahu wa haqqalahu idza nadhara ilal hasan, dan wa haqqun lahu idza nadhara ilal hasan, maka itu benar baginya ketika dia memandang ilal hasani, kepada Allah yang maha indah, alladzi hasunat al mahasinu kulluha, yang segala kebaikan itu menjadi baik, segala keindahan menjadi indah, kulluha seluruhnya, an hasanatihi, sebab keindahan Allah. Wasyanat az-zainatu, dan menjadi jelek apa zainatu, semua perhiasan, jami'uha seluruh perhiasan, ba'dan nadhari ila zinatihi, setelah melihat kepada perhiasannya Allah. Wasyahida al-jamalu, wasyahida al-jamala, wasyahida, dan si hamba tadi menyaksikan al-jamala, akan keindahan, alladzi tajmulul jamalu, alladzi tajmulul jamalu, yang menjadi indah, atau alladzi tajammalal jamalu, yang menjadi indah seluruh keindahan. Wal mutajammiluna, dan orang-orang yang memperindah diri, bijamalihi, dengan keindahannya. Allah yastahsina, maka orang itu tidak menganggap bagus siwahu, selain al-hasan, selain Allah. Wa kaifa yuhibbu ghayra mastahsana, bagaimana mungkin dia mencintai ghayra mastahsana, selain sesuatu yang dianggap bagus. Au tazayyana, atau dia berhias. Si hamba tadi berhias apa tuh? Abqa, apa? Fi. Masalah fi ya. Berhias fi ainihi, dalam kedua matanya, illa iyyahu, kecuali hanya Allah saja. Am kaifa yatlubu, apakah dia hendak mencari ghairu ma ahabba, selain sesuatu yang dia cintai. Au yasiru, atau dia pulang menjadi ma ghairi ma talaba, beserta sesuatu yang dia tidak cari. Bal kaifa yahtammu bi ghairi ma talaba, tapi bagaimana mungkin dia kemudian mementingkan, dia memperhatikan yahtammu bi ghairi ma talaba, sesuatu yang dia cari. Fahada na'tu abdin matlubin, ini adalah sifat dari hamba yang dicari. Bi'aini ma tolaba, dengan sesuatu atau dengan bentuk sesuatu, tolaba yang dia cari.
wasfi syahsin, dan juga sifatnya seseorang mahbubin, yang dicintai, bi'ainima ahabballah, bi'ainima dengan bentuk sesuatu, ahabballahu, yang Allah mencintainya, yastofi, dia Allah memilih, minal malaikati, dari malaikat, rusulan, akan utusan, wa minan nasi, dan dari manusia dia juga memilih utusan. Intaha, selesai. Hamba yang sesungguhnya adalah hamba yang ketika beribadah, kemudian selesai ibadah, ada suara nawarin dia, pengen apa? Pengen kaya? Enggak. Pengen apa? Pengen marifat? Enggak. Pengen apa? Pengen banyak santrinya? Enggak. Pengen apa? Enggak. Pokoknya cuma pengen Engkau ya Allah. Itu hamba yang sesungguhnya begitu. Hamba yang sesungguhnya ini tidak akan meminta apapun. Bagaimana dia akan meminta selain Allah? Karena yang sudah dia lihat itu tidak satupun, tidak ada yang lebih indah dibanding Allah. Bagaimana mungkin dia menuntut selain Allah? Karena sesuatu yang sudah ditawarkan, sesuatu yang sudah dia alami, semua kejadian-kejadian itu semuanya kalah keindahannya dibanding keindahan Allah. Dan kalaupun sesuatu yang dialami, pengalaman batin seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami kemarin diajak ke alam malakut yang ada di bawah tanah, diajak ke malakutnya langit, semuanya rahasia-rahasia dibuka, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya itu begitu menakjubkan. Nah, kalau segala sesuatu yang menakjubkan itu, yang indah-indah, yang demikian kompleks, demikian canggih semuanya penciptaan, ini semuanya dari Allah, bagaimana mungkin ya mencari sesuatu yang sifatnya itu objek, sesuatu yang sifatnya itu diadakan. Lebih baik mencari yang mengadakan, lebih baik menginginkan yang mengadakan. Siapa yang mengadakan itu? Allah maksudnya. Udah ketahuan ada HP, ada termos, ada bakwan, ada martabak. Jangan terlena dan jangan terpukau dengan hidangan-hidangan itu. Tapi carilah siapa yang mencari, carilah siapa yang membuat itu, atau carilah siapa yang menyediakan itu. Seorang yang menuntut atau mencari Allah, maka dia tidak akan terlena, tidak akan terpukau dengan pemberian-pemberian itu. Kalaupun dia menikmati pemberian-pemberian itu, pasti dia tidak akan terlena, pasti dia tidak akan terpukau dan berhenti pada pemberian itu. Pasti dia akan mencari siapa yang memberikan itu. Itu seorang pencari sejati, orang-orang yang mencari Allah, yang mencari Tuhan. Tidak akan berhenti keinginannya hanya sampai kepada pemberian-pemberian, tidak. Dia akan terus menuju kepada Allah. Inilah hamba-hamba yang Allah pilih. Dan Allah memilihkan hamba-hamba dari para malaikat, memilihkan sebagai utusan. Artinya utusan di sini yang punya misi khusus. Ada malaikat-malaikat yang memang sebagai utusan Allah, yang punya tugas, maksudnya tugasnya. Ada juga dari manusia, Allah pilihkan utusan-utusan yang punya tugas khusus untuk menerangi, untuk menuntun manusia. Jadi malaikat juga ada yang Allah pilih, manusia juga ada yang Allah pilih. Siapa itu malaikat yang Allah pilih? Siapa itu manusia-manusia yang Allah pilih? Adalah orang-orang, malaikat maupun manusia, yang kehambaannya ini sudah tanpa pamrih, benar-benar karena Allah saja, nggak mengharapkan selain Allah. Ini penjelasan dari Syekh Abu Thalib Al-Makki ketika beliau menceritakan tentang kehambaan atau posisi ubudiyahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dan sejatinya memang saudara, keindahan-keindahan yang kita lihat di dunia ini hanya bagian dari keindahan-keindahan Allah. Bagian keindahan Allah yang sangat kecil, masih kecil banget, masih kecil, dan masih banyak yang kita nggak tahu, yang belum terungkap, yang masih jadi rahasia buat kita. Itu masih sangat banyak keindahan-keindahan yang kelihatan zahir di depan mata kita. Ada cewek cakep, ada pemandangan indah, ada lautan yang benar-benar menakjubkan,
itu bagian sedikit doang dari keindahan Allah. Dan Allah maha indah, itu pemberi keindahan itu. Yang dicari oleh hamba adalah sang pemberi kebaikan atau keindahan itu. Dia tidak akan mencari benda atau mencari sesuatu yang sifatnya justru diberikan. Dia mencari pemberi, tidak mencari yang diberikan. Memang seharusnya seperti itu. Kan kadang-kadang umumnya orang suka lupa sama pemberinya, tapi dia terpukau dengan pemberiannya. Dikasih kaya, dikasih sehat, terpukau dengan kekayaannya, terpukau dengan kesehatannya, nikmat dengan kesehatannya, nikmat dengan kekayaannya. Dikasih ilmu, nikmat dengan ilmunya, nikmat dengan pengetahuannya, tapi lupa sama pemberinya. Kayak bocah yang dibeliin HP, bapaknya manggil juga gak dengar dia, ibunya manggil juga gak dengar, lupa dia sama pemberi HP. Siapa yang memberi HP? Iya, bapaknya, ibunya, meskipun pakai pay letter. Pay letter, tahu pay letter? Parahan. Kredit, dulu ada home kredit namanya. Ada pay letter. Mungkin bapaknya yang ngasih. Nah, bapaknya nggak digubris pisan itu, nggak mungkin nggak didengerin. Padahal yang ngasih bapaknya. Itu namanya terpukau atau terlena dengan pemberian. Dia lupa dengan yang memberikan. Kalau hamba yang sesungguhnya tidak seperti itu, dia pasti akan melihat siapa yang memberikan itu. Itu HP pasti akan digunakan sesuai dengan ridhonya, sesuai dengan mau atau maksud dari bapak, dari orang tuanya. Demikian juga kita dikasih kesehatan, dikasih ilmu, kasih harta benda, maka akan digunakan ilmu, harta benda, kesehatan sesuai dengan yang diridhoi oleh pemberinya. Dan itu pun tidak membuatnya lupa kepada sang pemberi. Inilah yang seharusnya ada pada para hamba yang sesungguhnya. Nah, kita lagi belajar Al-Hikam dengan caranya ini kita belajar untuk menata diri kita supaya bisa ngikutin orang-orang soleh yang seperti ini, yang seluruh ibadah, seluruh kegiatannya ini hanya diperuntukkan kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Wa fil isyarati anillahi subhanahu, ya abdi ya'zil nafsaka yan'azil ma'ahal mulku wal malakut wallahu a'lam bissawab.